Assalamualaikum sahabat rasa, tahukah kalian siapa Iran yang pertama kali membantai kaum Yahudi terbanyak pada saat itu? Inilah jawabannya yang dapat kami rangkum, simak terus videonya. Adolf Hitler, diktator Nazi yang pernah berkuasa di Jerman, dianggap bertanggung jawab atas pembantaian umat Yahudi Eropa atau Holocaust di masa silam. Apa sebenarnya yang membuat sang diktator sangat membenci orang Yahudi? Inilah ceritanya berdasarkan bukti-bukti sejarah terbaru. Pada tahun 1994, seorang wanita Jerman berusia akhir 80-an, berpakaian elegan dan mengenakan kacamata besar berbingkai emas, duduk untuk wawancara yang direkam untuk berbagi kenangannya tentang Adolf Hitler sebagai seorang pemuda. Adolf Hitler, terkenal dengan sebutan Führer, masa depan telah tinggal di rumah keluarganya di Munich selama lebih dari setahun sebelum menjadi sukarelawan pada Agustus tahun 1914 untuk berperan dalam Perang Besar, Great War. Dalam wawancara di Munich, wanita bernama Elisabeth Grunbauer itu mengingat bahwa Hitler, ketika tinggal bersama keluarganya, telah mengomentari ketidaksukaannya terhadap orang Yahudi, menunjukkan bahwa pandangan antisemitnya telah diperkuat bahkan sebelum perang. Sampai sekarang, konsensus di antara para sejarawan adalah bahwa hal itu baru muncul setelah Perang Dunia I, seperti yang dicatat oleh Thomas Weber, seorang sejarawan Jerman dan penulis biografi Hitler dalam sebuah artikel baru di The Journal of Holocaust Research. Ingatan Grunbauer berpotensi membantu mengisi kekosongan dalam biografi Hitler, sehingga memungkinkan untuk menentukan waktu evolusinya sebagai antisemit dengan lebih tepat. Kesaksiannya, tulis Weber, adalah bukti pernyataan antisemit oleh Hitler yang mendahului ekspresi antisemit lain yang dapat dipercaya olehnya sekitar 6 tahun. Sejarawan biasanya menyebut Hitler menjadi pembenci Yahudi radikal pada tahun-tahun penuh gejolaknya di Munich setelah Perang Dunia I, periode ketika sentimen antisemit berkecamuk di kota itu. Orang-orang Yahudi dipersalahkan atas kondisi di mana Jerman setuju untuk mengakhiri perang, serta kehancuran ekonomi dan pergolakan politik yang mengikutinya. Tetapi menurut Grunbauer, yang meninggal pada tahun 1999, Hitler muda, selalu mengeluh tentang apa yang terjadi di Austria, dan, di atas segalanya, dia berkata bahwa dia tidak ingin bertugas di militer di Austria karena Austria terlalu sibuk dengan orang Yahudi, Verjudet. Itu adalah salah satu tema yang berulang, bahwa dia mengatakan Wina dan Austria begitu, Verjudet, sehingga dia telah meninggalkan negara itu dan tidak mau berperan dalam perang untuk Austria. Hitler akhirnya bisa mendaftar untuk memperjuangkan Jerman, meskipun dia bukan kelahiran Jerman. Dia mengatakan keluhan ini muncul berulang kali dalam percakapan Hitler dengan ayahnya, yang, seperti ibunya, tampaknya telah menjadi dekat dengan tiran masa depan. Hitler, tambahnya, juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah pengeksploitasi, karena mereka menguasai Austria dan bursa saham. Komentar Hitler yang menggambarkan orang Yahudi sebagai pengeksploitasi bukanlah sesuatu yang Grunbauer dengar secara pribadi. Dia berusia 8 tahun saat Hitler menyewa kamar di rumah keluarganya, tetapi dia mengatakan itu adalah sentimen yang dengan jelas diceritakan kepadanya oleh orang tuanya. Weber, seorang profesor di Universitas Aberdeen dan penulis Hitler's First War dan Becoming Hitler, The Making of a Nazi, membela kredibilitas Grunbauer sebagai saksi sejarah. Dia menulis dalam artikelnya, The Press 1914 Origins of Hitler's Antisemitism Revisited, bagaimana kesaksiannya harus dibaca lebih sedikit sebagai kenangan pribadi seorang gadis muda keluarga tentang waktu Hitler dengan mereka. Faktanya, wawancaranya benar-benar memiliki dua bagian, satu berfokus pada hal-hal yang dibagikan orang tuanya dengannya dan yang lainnya di mana dia membagikan ingatan pribadinya, misalnya, tentang bagaimana dia dan teman-temannya mencoba memainkan trik yang tidak berbahaya pada Hitler. Weber menemukan transkrip wawancara yang dilakukan oleh Karl Hoefkes, seorang penulis Jerman dan kolektor akun pribadi era Nazi, ketika seorang penerbit dan editor yang dia kenal, Wilhelm Giebel, membagikannya kepada dirinya Juli tahun 2019. Transkrip tersebut merupakan bagian dari naskah buku yang disipakan terbit berdasarkan transkrip wawancara yang dilakukan oleh Hoefkes terhadap 1.500 orang, di antaranya pelaku dan korban, yang memiliki akses langsung ke Hitler dan juga telah diwawancarai oleh Hoefkes. Giebel mengedit dan menerbitkan buku itu. Hoefkes sebelumnya tidak membagikan wawancara dan transkrip Grunbauer, yang disimpan bersama koleksi wawancara dan bahan penelitian lainnya.
Ternyata, kata Weber kepada surat kabar Haaretz melalui email, baik Wilhelm maupun Karl Hoefkes tidak menyadari apa pentingnya wawancara itu. Saya menyarankan diri saya agar mencoba untuk mengeksplorasi makna penuh dari wawancara dan menerbitkannya sebelum penerbitan buku mereka. Ingatan Grunbauer dapat membantu mengisi kekosongan dalam biografi Hitler, sehingga memungkinkan untuk menentukan dengan lebih tepat waktu evolusinya sebagai antisemit. Grunbauer adalah putri Anna dan Joseph Pops, dengan siapa Hitler tinggal selama 15-16 bulan sebelum mendaftar di tentara Bavaria pada awal Perang Dunia I. Sebagai bukti bahwa Hitler menjadi dekat dengan keluarga, Weber mengutip beberapa surat dan kartu pos yang dia kirim ke Pops, kebanyakan dari mereka dari depan di Belgia di sepanjang perbatasan Prancis, dua yang pertama dari waktunya dalam pelatihan dan dalam perjalanan ke garis depan pada akhir 1914 dan awal 1915. Apa yang membuat pernyataan Grunbauer signifikan adalah tanggal pernyataan antisemit Hitler dan argumen yang digunakan untuk membenarkannya. Sebelum wawancara Grunbauer muncul ke permukaan, tidak ada dokumen terpercaya yang pernah terungkap berkaitan dengan antisemitisme Hitler sebelum musim panas 1919, tulis Weber. Yang terpenting, pernyataan antisemit yang dicatat Hoefkes sebelum Perang Dunia I dan dengan demikian menyebut mempertanyakan kebijaksanaan yang diterima tentang bagaimana Hitler berubah menjadi antisemit. Dan mereka mengundang kita untuk meninjau kembali pertanyaan tentang apa yang terjadi pada Hitler di tahun-tahun terakhirnya di Wina, lanjut Weber. Hitler pindah ke kota itu pada tahun 1908, pada usia 18 tahun, dengan rencana untuk menghadiri akademi seni di sana, di mana dia berharap menjadi seniman hebat. Sebaliknya, dia disambut dengan penolakan dan kemiskinan. Dalam Mekam, Manifesto Autobiografi Hitler tahun 1925, dia menulis bahwa dirinya menjadi antisemit sebelum pindah dari Wina ke Munich, yang tampaknya didukung oleh bukti baru dari Grunbauer tersebut. Meskipun demikian, Weber berpendapat bahwa kisah Hitler tentang pencerahan anti-Yahudinya pada akhir Perang Dunia I, seperti yang dijelaskan dalam Mekam, tampaknya lebih merupakan kasus menyombongkan diri dan menampilkan versinya sendiri tentang evolusi politiknya sebagai orang jenius, daripada kebenaran. Apa yang kita ketahui, kata sejarawan, adalah bahwa pandangan Hitler tentang orang Yahudi berubah dari waktu ke waktu ketika dia berada di Wina. Hitler menulis bahwa kebangkitan politiknya dipicu ketika mendengar pada tahun 1918 tentang awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Jerman, yang diilhami oleh ide-ide sosialis. Orang-orang Yahudi menempati peringkat di antara para pemimpin dan pendukungnya. Saat itulah, tulisnya, dia memutuskan untuk menjadi politisi yang bisa menyelamatkan Jerman. Robert Jan van Pelt, sejarawan Holocaust dan profesor di University of Waterloo, di Ontario, mengatakan Weber telah mengajukan pertanyaan penting tentang pembentukan ideologi Hitler. Dalam pertukaran email dengan Haaretz, Van Pelt menulis bahwa, tampak semakin jelas bahwa antisemitisme Hitler, atau lebih baik antisemitisme, jamak berkembang menjadi fenomena berlapis-lapis yang kompleks yang berisi strata sebelumnya yang merangkul kiasan populer tentang orang Yahudi seperti memiliki terlalu banyak pengaruh, dan lain-lain untuk apa yang ternyata menjadi versi genosida yang tidak berfokus pada orang Yahudi tertentu, atau dalam hal ini orang-orang Yahudi, tetapi pada The Jew, penyakit sampar seperti raksasa jahat yang entah bagaimana memperoleh beberapa bentuk manusia. Dia mencatat bahwa bentuk terakhir dari antisemitisme Hitler berkembang sekitar tahun 1920 dalam dialog berkelanjutan dengan Alfred Rosenberg, seorang ideolog kunci dari Partai Nazi, yang dia temui di Munich dan yang kemudian menjadi salah satu dalam Holocaust. Moshe Zimmermann, Profesor Emeritus Sejarah Jerman di Hebrew University of Jerusalem, menulis sebuah artikel untuk Journal of Holocaust Research berjudul The Riddles of Conversion to Antisemitism, yang diterbitkan sebagai tanggapan terhadap artikel Weber. Zimmermann mencatat bahwa sejarawan dan orang awam sama-sama menjadi curiga terhadap bocoran dan dokumen baru tentang Hitler, khususnya yang berkaitan dengan Hitler sebagai pemuda, baik karena ada kasus penipuan di masa lalu dan karena tantangan informasi yang memuatkan. Namun, dalam artikelnya, dia tidak terlalu mempermasalahkan validitas catatan Grunbauer mengenai waktu konversi antisemit Hitler, daripada dengan signifikansinya, menunjukkan bahwa yang masih paling penting adalah formulasi pasca perangnya tentang antisemit yang radikal dan ganas.
Semitisme, meskipun antisemitisme lebih garden variety, yang mungkin telah mendahuluinya, kita dapat berasumsi tanpa keraguan bahwa pengalaman Hitler di Wina mengenalkannya dengan antisemitisme, serta dengan solusi radikal untuk masalah Yahudi. Pada saat yang sama, tulis Zimmerman, kita juga dapat berasumsi bahwa antisemitisme bukan elemen dominan dalam Weltanschauungnya sampai setelah perang. Itulah para sahabat rasa mengapa Hitler sangat membenci kaum Yahudi yang dapat kami rangkum. Terus dukung channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.